Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adibu. Al-waladu tawi iku anak al-adibu kang sopan. Al-waladu tawi anak al-adibu kang sopan iku yahtarimu mulyaake sapa walad walidayhi ing wong tuwa lorone walad wa muallimihi lan pira-pira gurune walad wa ikhwanahu lan pira-pira dulure walad al-kibaro kang tuwa wa kulaman lan saben-saben wong wa kang utawi man iku akbaru luweh tuwa minhu tinimbang walad wayarhamu lan melasi sapa walad ikhwanahu ing dulur-dulure walad asighara kang cilik wa kulaman lan saben-saben wong wa kang utawi man iku asgharu luwih cilik minhu tinimbang walad wa yasdukulan bener sapa walad fi kalamihi ing dalem gunemane walad waya tawadu ulan tawadu sapa walad ma'an nasi sertane menungso wayas birulan sabar sapa walad alal adza ing atase piloro walayuqati ulan ora ngedoi sapa walad al aulada ing pira-pira bocah walayataho somulan ora tukar padu sapa walad ma'ahum sertane aulad walayar faulan orang banterake sapa walad sautahu ing suarane walad idza takallama nalikane guneman sapa walad audhika utawa guyu sapa walad. Ini pengajian kitab Al-Haqqul Banin yang kedua ataupun bab yang kedua itu menjelaskan tentang al-waladul adib ataupun anak yang mempunyai sopan santun. Jadi al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Jadi anak yang mempunyai sopan santun itu adalah anak yang memuliakan kepada kedua orang tuanya dan kepada guru-gurunya. Wa iwahnahul kibaru dan di situ juga memuliakan saudara-saudaranya yang besar. Wa kulaman wa akbaru minhu. Itu juga memuliakan setiap orang yang di situ umurnya lebih tua pun lebih dewasa. Wa yarhamu ikhwanahu asighara. Dan anak yang mempunyai sopan santun itu juga mempunyai belas kasihan kepada saudara-saudaranya yang lebih kecil. Biasanya ya adik-adiknya, karena adik-adiknya itu punya belas kasih, kemudian pada orang lain yang lebih tua itu menghormati, memuliakan, terutama kepada kedua orang tua dan pada guru-gurunya. Wa kulaman huwa asgharu minhu. Di situ juga anak yang punya sopan santun itu juga mempunyai belas kasihan kepada setiap orang yang di situ lebih kecil dari dirinya. Jadi tidak harus keluarganya saja. Yang paling utama keluarganya, dalam artian di situ ya adiknya, tapi dijabarkan lagi selain kepada adik-adiknya ataupun keluarga yang lebih kecil, di situ juga kepada setiap manusia ataupun setiap orang yang di situ umurnya lebih kecil, yaitu juga mempunyai belas kasihan. Itu adalah ciri-ciri anak yang mempunyai sopan santun. Kemudian waisduku fil kalamihi. Dan anak yang punya sopan santun itu biasanya mempunyai tutur kata yang benar. Jadi cara berbicaranya itu santun, kemudian juga benar. Yasduk, enggak suka berbohong gitu. Wa yatawadu ma'an nas, dan dia itu punya tawadu kepada setiap manusia. Wa yasbiru alal adza, kemudian juga mempunyai sifat sabar dalam setiap hal yang mencobanya ataupun perkara-perkara yang menyakiti dirinya, itu mempunyai sifat sabar. Itu adalah
ciri-ciri anak yang punyai sopan santun. Wala yuqatiu al aulad, dan dia itu tidak suka menjauhi teman-teman yang lain ataupun anak-anak yang lain. Di mudah bersahabat, kemudian tidak suka menjauhi anak yang lain ketika tersakiti ataupun dicemooh dengan anak-anak yang lain, itu mempunyai sifat sabar. Wala yakhato wala yatakhosomu ma'ahum, dan anak yang punya sopan santun itu tidak suka berkelahi. Bahasa Jawanya itu tukar padu, tidak suka berkelahi, tidak suka cekcok. Wala yarfa'u sautahu, kemudian ciri-ciri yang lain di situ adalah anak yang punya sopan santun itu wala yarfa' sautahu, tidak suka mengeraskan suaranya. Idza takallama, ketika berbicara. Jadi ketika berbicara itu ketika sekiranya di situ sudah didengarkan oleh musamiknya, ya cukup. Audohika, ataupun tidak suka tertawa secara latah-latah, ataupun tertawa yang sifatnya di situ suaranya itu terlalu keras, itu tidak menandakan bahwa anak itu mempunyai sopan santun. Jadi dengan adanya perkara-perkara yang seperti ini, pembelajaran bab yang kedua seperti ini bisa diambil kesimpulan bagi khususnya untuk anak-anak untuk membiasakan bersopan santun. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu kita harus melakukan ciri-ciri anak yang punya sopan santun tersebut. Itu yang pertama adalah menghormati kedua orang tua, kemudian juga menghormati guru, memuliakan orang tua, memuliakan guru, kemudian menghormati saudara-saudara yang lebih tua dan setiap orang yang lebih tua dari kita. Setelah itu juga mempunyai belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang lebih kecil dan setiap orang yang lebih kecil. Kemudian di situ juga wayasduku fil kalami, berbicara yang benar, jangan sering berbohong, membiasakan. Jadi dibiasakan dari kecil kalau berbicara itu yang benar. Wayatadu ma'anas, juga mempunyai tawadu. Tawadu itu adalah sifat andap asor, yang sifatnya yang di situ biasanya itu dimiliki oleh anak-anak pesantren karena di situ ada pendidikannya. Jadi tawadu salah satunya yaitu tadi, kalau semisal menghadapi orang tua sopan, teman-teman yang lain juga sopan, juga lagi-lagi di situ orang yang lebih tua dari kita. Jadi sopan santunnya sudah berbeda ketika menghadapi orang tua bagaimana, menghadapi orang-orang yang seumuran itu bagaimana. Itu sekiranya tidak melanggar syariat dan menggunakan sopan santun yang benar, saling menghormati. Kemudian waisbiru alal adza, juga ditekankan untuk memiliki sifat sabar, karena dalam kehidupan sosial orang itu pasti mempunyai permasalahan, khususnya anak-anak ini, karena ini adalah kitab yang ditujukan kepada anak-anak dan umumnya kepada setiap orang tua yang mempunyai anak. Jadi mempunyai sifat sabar ketika di situ ada perkara yang sifatnya itu menyakitkan hati, cemooh dan lain sebagainya, tidak langsung mengambil tindakan yang sifatnya di situ tidak terpuji, yakni melakukan suatu perkara yang tercela, itu tidak dibenarkan. Karena di sini ada kata-kata waisbiru alal adza. Orang itu harus mempunyai sifat sabar ketika ada sesuatu yang menyakitkan. Walikoti wal aulad, dan tidak diperbolehkan di situ menjauhi anak-anak yang lain. Jadi ada perkara sedikit kemudian megot sana, misal satron dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Wayatakhosomu ma'ahum, nah di situ juga sering tukar padu. Tukar padu itu adalah, kalau bahasanya bocah itu gelutan, berkelahi, bertengkar, tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada permasalahan ya sabar. Kalau semisal dicemooh, kalau bahasa sekarang itu dibully ya sabar. Kemudian yang terakhir itu adalah
menggunakan bahasa ataupun suara itu tidak terlalu keras. Jadi kalau pendidikan ini paling baku untuk orang-orang tua yang mempunyai anak kecil. Ini saya sendiri, saya juga punya anak kecil, jadi saya uh, untuk pepeling untuk saya sendiri khususnya dan umumnya bagi setiap orang yang punya anak kecil, itu melatih anak itu untuk tidak berbicara keras-keras. Maksudnya keras-keras itu bukan berarti tidak bijaksana, bukan. Maksudnya tidak terlalu keras. Karena berbicara itu kan intinya tujuannya orang berbicara itu kan untuk didengarkan oleh musamik. Nah, ketika musamiknya itu sudah mendengarkan sudah cukup. Cuman kadang yang menjadi perkara itu adalah orang itu tidak mantap ketika berbicara itu tidak keras. Ya, berbicara hanya orang dua saja itu menggunakan nada tinggi. Itu kurang pas. Jadi yang penting berbicara itu yang penting musamiknya itu dengar. Kalau berbicara dengan orang satu, orang dua, ya cukup menggunakan volume yang ala kadarnya, sekiranya di situ lawan bicara kita itu mendengar, itu sudah cukup. Tidak perlu kita menggunakan nada yang tinggi, bengok-bengok bahasa Jawanya itu seperti itu. Itu tidak perlu. Itu menunjukkan orang yang tidak mempunyai sopan santun ketika berbicara dengan nada tinggi, keras-keras itu seperti itu. Kemudian audohika ataupun tertawa. Tertawa itu ya secukupnya. Tertawa itu secukupnya. Karena memang senyum itu ibadah. Gitu. Jadi senyum itu adalah suatu perkara yang hampir tertawa tapi tidak menggunakan nada yang tinggi. Tapi kalau menggunakan nada yang tinggi kayak guyu lata-lata, huahaha dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan ketika di situ memang melewati batas. Wah, guyu nggak boleh pak, bukan yang guyu nggak boleh, guyu ya boleh-boleh saja, tapi yang sewajarnya. Ketika ada perkara yang lucu ya guyu, tapi ya sewajarnya, jangan latah-latah seperti film-film Mak Lampir dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut kurang mempunyai budi pekerti ketika menggunakan tertawa latah-latah yang sampai keluar koridor, maksudnya tidak sesuai dengan keadaan. Bicara jagongan wong loro sekali guyu tonggone itu ngomah krungu kabeh, itu kan kurang pas. Kiranya pengajian akhlakul banin untuk bab yang kedua itu sampai di sini. Mari kita amalkan semampu kita supaya kita menjadi anak yang mempunyai sopan santun. Bagi anak-anak yang mengikuti pengajian ini, kita terapkan untuk menjadi anak yang mempunyai sopan santun, yaitu diantaranya itu memuliakan orang tua, memuliakan guru, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih kecil, berbicara yang benar, mempunyai sifat tawadhu, mempunyai sifat sabar, kemudian tidak suka begot ataupun tidak suka berseteru dengan teman-temannya, dan tidak terlalu menggunakan nada yang tinggi, tidak terlalu keras-keras ketika berbicara. Kemudian yang terakhir juga tidak tertawa yang keterlaluan. Itu mari diamalkan bagi anak-anak yang mengikuti pengajian ini, dan bagi orang tua mari kita bimbing sesuai dengan ajaran anak yang punya sopan santun, dimulai dari dini. Dimulai dari dini maksudnya bagaimana? Dari kecil ketika anak kita itu melanggar aturan-aturan, ciri-ciri anak yang punya sopan santun kita arahkan. Karena anak kecil itu kan butuhnya itu bimbingan. Ketika dari kecil itu dibiasakan yang bagus, insya Allah ya menjadi anak yang baik. Seperti itu. Tapi kalau dari kecil itu sudah tidak dibiasakan dengan perkara-perkara yang bagus, ya wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Kiranya dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.